Film dibuka dengan pelatihan tentara yang sangat keras. Mereka disuruh untuk melewati jaring merangkak di air berlumpur, memanjat dinding sampai sparring menggunakan pisau taktis. Pokoknya benar-benar pelatihan yang sangat elit. Beda dengan pelatihan abal-abal yang dibuat para bapak-bapak cosplay menjadi tentara Oren. Michael sudah lama tergabung dengan tentara Filipina. Libur bulan ini dia berencana untuk memberikan cincin dan melamar kekasihnya yang bernama Abby. Michael sempat meminta saran kepada temannya, namun dia malah disuruh untuk membuat si Abby ini tekdung duluan agar segera bisa nikah tanpa ribet. Tentu saja Michael pun menolak saran sesat dari temannya yang si botak itu. Malamnya kita diperkenalkan dengan cewek dari si Michael, yaitu Abby. Mereka pun akhirnya melepas rindu keduanya dikarenakan ia sudah tak lama bertemu. Keduanya terlihat sangat mesra. Di tengah-tengah kehangatan itu Michael pun langsung memberikan cincin dan melamar si Abby. Abby pun tersenyum bahagia dan menerima lamaran itu sepenuhnya. Meskipun caranya kurang spesial, namun Abby cukup terkesan. Seperti yang warga duga, mereka pun langsung pergi ke kamar dan langsung beradu corong berdua dengan sangat barbar. Michael tak bisa tinggal diam karena ia masih ada tugas. Namun belum juga berangkat, dia malah mendapatkan telepon yang mengabari kalau sang ayah sedang sakit parah. Abby pun langsung menyuruh Michael untuk menemui sang ayah dulu. Namun sepertinya Michael sudah tak mau lagi melihat ayahnya. Sejak dulu orang tuanya itu tak pernah memberikan perhatian kepada si Michael. Dia sibuk dengan pekerjaannya, bahkan tak meluangkan waktu sedikit pun untuk pulang ketika sang ibu meninggoy. Tapi karena si Abby terus menyuruh si Michael pun luluh dan akhirnya pergi ke ruangan sang ayah. Namanya adalah Roldan. Dia terkena serangan jantung ringan. Harusnya dalam beberapa hari ia sudah bisa pulih, namun perlu diberi perhatian lebih agar dia bisa sembuh total. Sayangnya, seribu sayang si Michael ini harus kembali bekerja karena Abby itu mengajukan diri untuk mengurus Roldan di rumah mereka. Roldan pun lalu dibawa ke rumahnya. Dia sangat senang karena bisa kembali bersama dengan anaknya. Ditambah lagi mereka sudah punya pengasuh cantik yang siap mendukung dan merawatnya setiap waktu. Meski begitu, Michael pun tampak kurang senang dengan kedatangan si Roldan. Bahkan mereka sempat cekcok karena ada kesalahan sepele. Kebencian di masa lalu benar-benar membuat si Michael menjadi sentimen. Di kamar, Abby pun langsung memberitahu si Michael agar bersikap baik kepada sang ayah. Karena yang namanya ayah tetaplah ayah. Ia harus tetap menghormatinya. Tapi bukannya sadar, Michael malah balik menyalahkan si Abby. Seolah-olah ia memihak kepada sang ayah. Melihat itu, Abby pun menjadi ragu bagaimana mungkin Michael bisa membangun keluarga harmonis, sedangkan keluarganya sendiri justru berantakan. Tapi tak ingin mengecewakan calon sang istri, Michael pun mencoba untuk berbaikan dengan sang ayah. Mereka pun mengobrol berdua di teras depan rumahnya. Ia pun memulai membahas apa yang sebenarnya terjadi dulu. Roldan memang gila kerja, namun itu bukan untuknya, melainkan untuk si Michael. Kehidupan anak-anak Roldan sangatlah sengsara, dan dia tidak ingin Michael mengalami itu. Makanya dia kerja keras sebagai kuda sampai lupa orang tua. Obrolan itu pun membuat si Michael memaafkan si Roldan. Mereka menjadi sangat akrab sehingga suasana di rumah itu menjadi lebih ceria. Di tengah makan siang, Roldan pun memberikan segepok uang kepada si Michael. Rupanya dia telah menabung banyak dan kini mempercayakan uang itu kepada sang anak. Kembali kepada camp tentara. Komandan memberikan arahan kepada unit Michael untuk melakukan misi penting untuk menangkap target bernilai tinggi. Ia bernama Marco Reyes. Misi ini sangat berbahaya dan mengancam banyak nyawa. Komandan juga tak menjamin keselamatan mereka. Dia lalu menyuruh semua prajurit untuk pulang terlebih dahulu dan mengabari semua keluarga. Di rumah, Michael pun gelisah karena harus menjalani misi berbahaya selama beberapa hari. Khawatir dengan kesehatan sang ayah, Michael pun menyuruh Abby untuk tinggal lebih lama di sini dan merawat Roldan. Kembali kepada camp, komandan pun memberikan arahan untuk menyergap target tersebut. Kocaknya, dia malah memakai Google Maps dari HP-nya. Dan di tempat istirahat, Michael pun mengobrol dengan salah satu temannya yang sudah berkeluarga. Dia mengaku khawatir dan berakhir di medan perang, karena jika itu terjadi, maka sang istri dan anaknya pun akan sedih dan terlantar. Si botak itu pun langsung menyuruh Michael untuk menjenguk dan menjaga keluarganya jika benar-benar ia meninggoy saat tempur nanti. Dan malam harinya saat di kamar, Abby pun heran dengan calon suaminya yang banyak melamun. Saat Abby ingin membuatkan makanan Michael pun menahannya dan bilang kalau dia akan pergi berperang besok. Abby pun mengembalikan cincin tunangan dan menyuruh Michael untuk membawanya.
Dengan begitu Abby berharap kalau Michael akan lebih semangat dan tak melupakan janjinya untuk pulang. Malam perpisahan itu pun kemudian ditutup dengan kegiatan adu. Keesokan harinya sambil mengantar Michael, sang ayah pun berpesan kepadanya untuk selalu berhati-hati. Michael lalu berjanji kepada si Abby untuk segera kembali dan menikahinya. Meskipun terdapat banyak keraguan dalam hati mengingat misi ini bukanlah tugas yang sangat mudah, ia pun tetap harus pergi untuk menjalani misi itu. Dan beberapa minggu kemudian waktu berlalu di tempat kerja, Abby terlihat gelisah menunggu telepon dari si Michael yang tak berselang lama datang seorang pria yang sangat caper kepadanya. Ia pun membelikan Abby cemilan, tapi Abby tidak meresponnya dan masih sibuk melamun sehingga pria itu pergi begitu saja. Tak lama kemudian Michael pun menelpon, namun durasinya sangat singkat karena dia saat itu masih berada di medan perang. Kembali ke rumah di mana Roldan sedang didatangi oleh seorang wanita. Ia adalah Teresa, rekan bisnis dari si Roldan. Teresa dan Roldan lalu naik ke atas yang katanya ia akan mengambil beberapa berkas. Namun kenyataannya mereka malah berperang pada saat itu sampai lemas. Kembali lagi ke medan perang, terlihat si Michael dan kawan-kawan sedang beristirahat. Lalu datanglah seorang anak penjual makanan, yang mana pada saat itu ia terlihat sangat lusuh dan capek. Karena kasihan, Michael pun langsung memborong semua dagangan anak itu, lalu dibagikan kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, sang ayah dari anak itu yang bernama Jafar datang. Dia berterima kasih karena Michael telah memperlakukan anaknya dengan baik. Abby yang sangat telaten mengurus Roldan di rumah, dia tak pernah sekalipun telat makan ataupun minum obat. Melihat hal tersebut, Teresa pun menjadi kesal dan mencoba membuat si Abby merasa tidak nyaman. Sementara di tempat kerja, Darwin yang menyukai Abby kembali datang dan memberikan makanan. Tak ingin Darwin terus-terusan berharap, Abby pun langsung blak-blakan bilang kalau dia sudah punya pacar dan tidak berniat untuk berselingkuh. Kembali ke rumah, Teresa kembali menemui Roldan. Dia mengungkapkan kecemburuannya karena Roldan terlalu dekat dengan si Abby. Memang rada enggak ngotak nih tante satu ini. Padahal si Abby ini adalah calon mantunya. Jadi wajar aja tuh karena mereka deket. Meski hubungan Roldan dan Teresa hanya sebatas rekan di kasur, namun Teresa mengaku ia tidak mau berbagi kasur dengan si Abby. Setelah itu dia pun kembali mengajak Roldan untuk berperang bersama dengan barbar. Di medan perang sesungguhnya, terjadi pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Michael dengan jumlah yang sangat seuprit. Di situ ia dipukul mundur dengan sangat mudah. Michael pun tertembak, lalu ia pun memberikan cincin tunangannya kepada temannya untuk diberikan kepada si Abby. Tapi tak lama kemudian rekannya itu malah meninggoy. Yang hanya tersisa hanyalah Michael sendiri. Dia pun pingsan karena terlalu banyak sakit yang ia tahan. Berita kematian para prajurit itu sudah sampai ke Filipina. Michael juga dianggap tewas walaupun jasadnya belum ditemukan. Semua orang bersedih termasuk Abby dan Roldan yang sudah sejak lama menunggu kepulangan si Michael. Abby pun langsung berkemas untuk berniat pergi meninggalkan rumah itu. Jika Abby terus-terusan tinggal bersama si Roldan, semua kenangan tentang Michael tidak akan pernah hilang. Namun Roldan tetap menyuruh Abby untuk tinggal. Dia merasa masih membutuhkan Abby. Mereka juga belum menerima kabar kepastian tentang jasad si Michael yang sebenarnya. Sejak saat itu Abby pun sering murung terus-terusan dan menangis sambil melihat foto calon suaminya. Roldan memahami kesedihan Abby dan dia tidak ingin calon mantunya kesayangannya itu terus-terusan sedih karena sang anak. Suatu malam Abby pun pulang dengan keadaan abok parah. Roldan pun memboyong si Abby ke kamar dan membaringkannya di kasur. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Abby berhayal kalau Roldan itu adalah si Michael. Dia membuka pakaian dan langsung menggulung si Roldan jelas-jelas pada saat itu. Roldan yang tidak mau menyanyiakan kesempatan itu, ia pun langsung bergelut bersama di dalam atas kasur dan selimut. Esoknya keadaan itu pun berubah menjadi sangat canggung. Roldan membuka obrolan dan meminta maaf karena telah menggabrut si Abby. Abby pun di sini tidak marah karena dia juga sedang dalam keadaan abok parah pada saat itu. Mereka sepakat untuk melupakan kejadian itu agar bisa tetap melanjutkan hari seperti biasa. Semua barang-barang Michael lalu dikemas. Mereka sepertinya sudah yakin kalau Michael telah meninggal. Abby dan Roldan pun memulai melakukan berbagai kegiatan aktivitas rumah bersama, mulai dari masak, makan, hingga membersihkan rumah. Untuk mengobati rasa rindu kepada si Michael, Roldan pun mengajak Abby untuk melihat album foto kecil si Michael. Namun kegiatan itu malah membuat suasana menjadi sangat hangat. Abby dan Roldan pun mulai menjadi percikan-percikan cinta yang hingga kala itu ia pun beradu di bawah selimut bersama. Keesokan harinya Abby pun mendapatkan kabar kalau si Michael ini ternyata masih hidup. Dia terluka parah dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Dokter mendiagnosa kalau si Michael terkena racun pasca perang.
Dan dia juga mengalami trauma yang sangat berat karena dia sempat menjadi sandera dan mengalami kekerasan fisik yang sangat berlebihan. Namun beberapa hari kemudian Michael pun sudah bisa dipulangkan. Namun traumanya masih sering kambuh. Dulu saat disandra, Michael diperlakukan sebagai budak. Dia disiksa dibaringkan dekat api sambil dikeroyok beberapa orang. Roldan meminta kepada si Abby untuk tetap kuat menghadapi Michael. Meski akan sangat sulit untuk menyembuhkan traumanya, namun semuanya akan bisa terlalui. Singkat cerita, di tempat kerja, Abby pun mengobrol dengan temannya. Dia mengaku telah berselingkuh dengan ayah si Michael. Jelas saja, temannya pun sangat kaget dan akan kekonyolan si Abby yang di luar Nurul. Padahal calon suaminya itu masih gagah dan perkasa. Tapi mengapa dia lebih tergoda dengan sang ayahnya, bukan anaknya? Yang mana ayahnya sudah bulukan dan karatan. Si Roldan juga layak disalahkan karena dia tidak bisa menahan dirinya dan malah melibas calon mantunya sendiri. Kalau sekali sih masih bisa dibilang kilaf, tapi kalau berkali-kali bukannya kilaf lagi itu mah. Itu doyan namanya. Abby dan Michael pun lalu mengobrol empat mata dan Abby pun menyuruh Michael untuk kembali memasangkan cincin tunangannya. Ia pun menyuruh untuk melupakan semua kenangan buruk selama dia berperang. Setelah itu mereka pun berpelukan dan langsung mulai beradu di dalam selimut. Parahnya di tengah-tengah kegiatan itu, trauma Michael pun sempat kambuh. Dia pun langsung memeeting Abby sampai akhirnya si Abby kehabisan nafas namun masih bisa terselamatkan. Hal mengerikan itu menjadi sangat trauma untuk si Abby. Setelah selesai kegiatan itu, Michael pun keadaannya mulai membaik. Tapi semuanya hanya berlangsung singkat karena Michael masih sibuk untuk menghadapi traumanya. Di sisi lain, Roldan kepergok melihat foto-foto si Abby. Teresa sangat kesal karena ternyata dugaannya selama ini benar. Namun Roldan tak mau cerita lebih jauh karena menurutnya Teresa itu bukan siapa-siapa. Teresa yang kesal kemudian menemui Michael. Dia di sana mengatakan kalau Abby telah menjalin hubungan dengan pria lain. Mendengar hal itu, Michael pun langsung marah dan hampir saja memeeting si Teresa. Michael yang pada saat itu sedang membersihkan senjatanya lalu dihampiri oleh sang ayah. Di sini Michael bertanya apakah Abby pernah berkencan dengan pria lain. Wajah Roldan pun merasa memerah. Ia pun menahan rasa malu dengan tenang. Ia berkata kalau Abby harus mengurusnya di rumah dan tidak bertemu dengan pria lain. Tapi si Michael ini masih kepikiran dengan apa yang dibilang oleh Teresa. Jadi dia pun bertanya kepada Abby secara langsung. Mendengar pertanyaan itu, Abby pun menjadi gelisah dan dia yakin kalau Michael bakalan menggila jika tahu dia dan Roldan pernah bersama. Michael diam-diam pergi ke tempat Abby kerja. Dia melihat Darwin yang kembali caper dan memegang wajah si Abby. Michael pun yang sangat murka langsung datang dan menodongkan senjatanya. Hampir saja dia menghabisi si Darwin karena salah paham dengan apa yang ia lihat pada saat itu. Akhirnya si Abby pun mulai menjelaskan pelan-pelan. Sampainya di rumah, mereka pun cekcok kembali. Michael terus-terusan menuduh Abby selingkuh. Roland yang tidak terima mendengar Abby dibentak langsung membalik memarahi si Michael. Dia menyuruh Michael dan Abby kembali bicara empat mata tanpa emosi. Pokoknya keadaan rumah menjadi kacau tuh. Si Michael tidak betah di rumah karena sang ayah terus-terusan membela si Abby. Michael pun langsung pergi ke bar dan pada saat di bar ia digoda oleh wanita malam. Merasa ada kesempatan untuk melakukan hal yang di luar Nurul, Michael pun langsung pergi membungkusnya. Dan kegiatan yang kita duga-duga pun tidak bisa terhindarkan. Namun Michael kembali berulah dan ia memeeting wanita itu. Sementara di rumah, Roldan sudah kangen banget dengan jepitan si Abby. Kebetulan si Abby juga sedang pusing dengan kelakuan si Michael yang suka marah-marah. Dia mengaku lebih nyaman jika berada di dekat Roldan dibandingkan dengan si Michael. Yang sekarang tidak ada jaminan baginya untuk bisa selamat jika suatu saat tantrum si Michael itu kambuh lagi. Roldan yang memahami perasaan Abby pun langsung melakukan pemanasan di siang bolong. Hampir saja kegiatan itu kepergok oleh si Michael. Tapi untungnya mereka langsung sat dan mengalihkan pembicaraan untuk mencari tempat liburan. Malamnya setelah mereka pergi ke psikiater, Michael terlihat baikan. Dia pun bahkan meminta maaf karena telah berperilaku buruk sepulang dari tempat perang. Michael pun langsung membawakan mangkok besar, namun sungguh tak diduga ternyata itu isinya adalah senjata milik si Michael. Michael pun langsung menodongkan Roldan dan Abby dengan senjata tersebut hingga membuat mereka hampir ngompol di celana. Dulu saat di medan perang, ternyata si Michael ini ditolong oleh si Jafar, ayah dari seorang anak yang telah ia bantu dulu. Untuk membalas budi si Michael, Jafar melakukan berbagai macam cara agar Michael bisa kabur dari penyanderaan yang mengerikan itu. Puncaknya di malam minggu, saat Michael dikeroyok oleh si kapten dan pasukan keji lainnya. Hal itu membuat mereka kelelahan dan tertidur pulas. Nah, saat itulah si Jafar datang dan membebaskan si Michael.
sehingga dia bisa segera kabur dan kembali ke pangkalan militer. Namun kepulangannya di rumah ternyata malah mendatangkan luka baru. Michael memergoki sang ayah itu tengah menggabrut ria dengan calon istrinya. Abby yang benar-benar berkhianat, begitu juga dengan si Roldan yang tidak bisa menahan ketika melihat calon mantunya itu. Kesal dengan semua kejadian buruknya yang menimpanya, Michael pun mengambil senjatanya dan langsung mendornya di tempat. Dan di akhir film terlihat si Roldan dan Michael masih hidup, meskipun sekarang mereka tinggal di rumah yang berbeda. Roldan meminta maaf karena tak bisa menahan dirinya, dan dia juga memberikan surat yang dititipkan oleh si Abby khusus untuk si Michael. Isinya adalah permintaan maaf sekaligus kata perpisahan untuk si Michael. Abby memilih untuk melanjutkan hidup dengan mengabdi di panti jompo dan film pun tamat. Panjang banget nih film. Film ini judulnya Two Hawk 2023. Buat kalian yang nggak nonton sampai akhir, gue piting nih palanya.